warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Nanda Solih-Solihah? Nggak kerasa sebentar lagi kita mau PTS ya. Nah, video ini Miss bikin untuk yang kemarin banyak nanya tentang review pengurangan pecahan. Pada dasarnya, pengurangan pecahan itu hampir mirip dan sama penyelesaiannya dengan penjumlahan pecahan. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah cara menyamakan. Hanya operasinya saja. Jadi kalau yang kemarin itu dijumlah atau ditambah, yang sekarang dikurang, ya. Tapi selebihnya sama. Nah, untuk lebih memantapkan, mari kita coba dari yang pertama, yaitu mengurangi pecahan, ya, dari pecahan biasa, baik yang penyebutnya sama ataupun penyebutnya yang berbeda. Cheers. Oke, di bagian pertama ini Miss akan membahas tentang pengurangan pecahan yang penyebutnya sama. Ini pecahan biasa ya. Misalkan di sini Miss punya 5/7 dikurangi 1/7. Kan dia penyebutnya sama ya, langsung aja berarti semuanya sudah 7. Nggak perlu kita menggunakan sistem menyamakan menyamakan penyebut, karena kan penyebutnya sudah sama nih, 7 dan 7. Tinggal di atasnya 5 dikurang 1 sama dengan 4. 4/7 selesai. Ini adalah contoh pengurangan pecahan yang penyebutnya sama ya. Kemudian di bawahnya ada yang penyebutnya berbeda. Misalkan ada 3/4 dikurangi 1/2. Nah, karena penyebutnya berbeda, yaitu 4 dan 2, maka kita harus samakan dulu nih. Ya, pertama kita cari KPK-nya. Nah, kita kan harus cari nih KPK-nya. KPK-nya 4 dan 2 itu berapa? Ayo. Siapa yang tahu? 4, pinter. Nah, kemudian kita samakan nih. 4 nih untuk yang isi di atas, untuk isian di atas ya. Nih yang pertama nih. Angka pertama ini 4 dibagi 4 dikali yang atas. Siapa yang atas? 3 dikurang 4 dibagi 2 dikali 1. Nah, kalau sudah, Miss ke bawah ya susunannya. Nih lihat, yang 4 ini dibagi 4, dibagi yang bawah. Dibagi bawah dikali atas. Yang ini juga sama, dibagi bawah dikali atas. Apa yang membagi nih si 4 ini, KPK ini? KPK ini dibagi yang bawah dikali atas. 4 bagi 4 1 kali 3 3 min atau dikurang 4 bagi 2 2 2 kurangi 1 2 dikali 1, maaf ya salah, 4 bagi 2 2 2 dikali 1 2. Nah, kalau sudah kita tinggal selesaikan. 3 dikurangi 2 1 1/4 selesai. Begini ya, coba nih misal jelasin lagi nih ya. Ini ada 3/4 dikurangi 1/2. Pertama-tama kita cari KPK-nya dulu. Cari KPK ya. KPK-nya sudah dapat 4 nih. KPK ini dibagi yang bawah dikali atas untuk yang posisi pertama. Kemudian dibagi bawah dikali atas untuk posisi yang di sini. Bisa sampai sini? Ini angka 2 ya, kalau kamu kurang jelas ini angka 2. Nah, kalau sudah tinggal diselesaikan. 4 bagi 4 kali 3 3. 4 bagi 2 kali 1 2. Kalau sudah dapat seperti ini, selesaikan kayak yang di atas nih. Tinggal dikurang aja, 3 min 2 sama dengan 1/4. Gitu. Bisa ya. Ini adalah bagian dari contoh pengurangan pecahan biasa yang penyebutnya berbeda. Kita akan lanjut ke
pengurangan pecahan campuran di bagian berikutnya. Check it out. Ya, bagian kedua adalah tentang mengurangi pecahan campuran dengan biasa. Di sini Miss punya contoh 3/1/2 dikurangi 1/3. Nah, lihat di sini ya. Ini pengurangan pecahan campuran dengan biasa. Ini cara pertama. Cara pertama itu ubah semuanya ke pecahan biasa. 3/1/2 ini berubah dulu. Jadi berapa? 2 kali 3 6. 6 tambah 1 7. 7/2 dikurangi 1/3. Kalau kita sudah dapat pecahan biasa semua, ya, kita samakan penyebutnya dengan KPK. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. 6 bagi 2, 3. 3 kali 7, 21. Dikurang 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Bisa ya sampai sini, sampai bagian ini bisa. Jadi si ini dibagi bawah kali atas, taruh. Dibagi bawah kali atas, taruh. Ya, kalau sudah kita selesaikan operasi pecahan, operasi bilangannya. 21 dikurangi 2 adalah 19/6. Kira-kira 19 dan 6 bisa dikecilin nggak atau disederhanakan? Kalau nggak bisa disederhanakan, supaya dapat angka yang kecil, kita ubah ke pecahan campuran ya. Pecahan campurannya gimana? 19 dibagi 6 dapat berapa tuh? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? 6 dikali 2 aja 12. 6 kali 3. Ayo, 6 kali 3 berapa? 6 kali 3. Iya, pinter. Jadi 6 kali dapat 3, sisa 1/6 ya. Bisa ya sampai sini ya. Nah, kalau ini sudah selesai nih. Ini menggunakan cara pertama. Cara pertama itu adalah jadikan pecahan gini-gini. Nah, kalau kayak gini kelihatan ya, jelas ya. Maaf ya, kesenggol-senggol. Jadikan pecahan biasa. Kemudian samakan penyebutnya dengan KPK. Selesaikan operasi bilangannya. Nah, dari sini ke sini diubah jadi pecahan campuran. Bisa ya. Jadi nih, Miss ulang ya. Soalnya adalah 3/1/2 dikurangi 1/3. Kita samakan semua pecahannya. 3/1/2 berubah menjadi 7/2. Dapat dari mana? Bawah kali depan tambah atas. Bawah kali depan tambah atas. Masih ingat kan lagunya? Dikurangi 1/3. 1/3 tidak berubah ya, karena dia sudah pecahan biasa. Kemudian disamakan penyebutnya ya dengan KPK. Dapatlah 6.
6 bagi bawah kali atas untuk di sini. Bagi bawah kali atas dapat di sini. Kalau sudah, sisanya hasilnya adalah 19. 21 dikurangi 2 sabaraha sok. 21 dikurangi 2 sama dengan 19 per 6. Ini nggak bisa dikecilin. Kita ubah nih jadi pecahan campuran ya. Nah, ini ada lagi sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua ya. Soalnya Miss pakai soal yang sama. Soalnya 3, 1 per 2 dikurangi 1 per 3 sama dengan cara yang pertama. Nih satuannya kan ada 3 nih, cuma 3 doang sendiri ya. Simpen, si 3 ini kita kantongin dulu, dikurungin biar nggak hilang. Terus ditambah sama yang pecahan dan pecahan. 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Kadang ada yang suka yang menanyakan begini, Miss kenapa di sini ditambah? Kan gak ada di sini. Gini sayang, Miss teh mau ngegabungin yang bilangan biasa sama yang pecahan ya. Miss tulis di sini ditambah teh artinya digabung. Ya. Kalau Miss nggak dikasih tanda di sini nanti takutnya diartikan sebagai dikali. Karena kalau sudah nanti masuk kelas 6 atau SMP, kalau ini tidak ada tanda apapun, ini dianggapnya dikali sayang, begitu. Makanya Miss kasih tanda tambah artinya gabung, ya. Kalau sudah paham tentang pemisahan bilangan asli dan pecahannya, kita selesaikan masing-masing nih. 3 kan dia nggak ada apa-apa ya sendiri, udah tetap aja kurungin sendiri. Nah ini kita selesaikan, kita samakan penyebutnya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Nah kalau sudah kita buka nih, kan kita mau digabung ya, si ini dan si ini mau digabung nih, mau ketemu lagi. 3 dibuka dari kurungannya, jangan ditaruh tambah lagi, udah langsung gabung. 3 kurangi 1, 1 per 6. Sama nggak hasilnya sama yang atas? Sama ya. Jadi ada 2 cara di sini, yaitu pakai cara 1, disadikan pecahan biasa dulu semua, atau dipisah-pisah, dikurung-kurungin dulu kayak yang cara 2. Nih Miss tulis deskripsinya. Jadi cara 2 itu dipisah bilangan asli dengan pecahan. Nah, kemudian selesaikan masing-masing. Kalau sudah dapat deh hasilnya. Ini udah kecil Miss, jadi tidak perlu dikecilin lagi kayak yang atas. So, kalian lebih suka cara yang mana? Yang atas atau yang bawah, mana aja, yang penting paham. Sampai di sini penjelasan tentang pengurangan pecahan campuran dengan biasa. Oke, bagian ketiga ini adalah tentang mengurangi pecahan campuran dengan campuran. Langkah pertamanya, misalkan di sini kan Miss punya soal 2, 3 per 4 dikurangi 1, 1 per 2. Pertama-tama kita ubah dulu nih semuanya jadi pecahan biasa. 2, 3 per 4 berubah menjadi 11 per 4. Dari mana? Dari sini. Bawah kali depan ditambah atas. Ya, jadilah 11 per 4. Dikurangi, yang ini juga dirubah nih, 1 per 2 itu berubah menjadi 3 per 2. Kalau kita sudah dapat nih pecahan biasa dua-duanya, kita samakan penyebutnya. Samakan ya penyebutnya
dengan KPK. KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Nah, sampai sini kecepatan nggak? Kita udah dapat nih 4 ya. Nah, kemudian sama di gimana ini isinya? 4 bagi 4 1. 1 kali 11 11. 4 bagi 2 2. 2 kali 3 6. Jadilah 11 dikurangi 6. Kalau sudah nih udah dalam bentuk seperti ini ya, kita tinggal dikurang. 11 kurangi 6 5. 5/4. Bisa disederhanakan gak 5/4? Tidak bisa. Kalau dia tidak bisa disederhanakan, ubahlah menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 1/4. Sampai sini paham? Bisa ya. Jadi cara pertama ini yaitu jadikan pecahan biasa semua, kemudian cari KPK-nya dan selesaikan operasi bilangannya. Ada lagi nih cara kedua. Cara kedua itu adalah memisahkan bilangan asli dan pecahannya. Nih, 2 3/4 bilangan aslinya siapa? 2, taruh di sini. 1/2 bilangan aslinya 1, taruh di sini. Yang asli gabung sama yang asli, yang pecahan gabung sama pecahan. Nah, terus kita selesaikan nih. Ini kan 2 ya. 2 dikurangi 1 1. Masih dikurungin sayang, biar nggak kabur. Nah, kalau sudah, kita selesaikan yang pecahannya dengan menyamakan KPK. KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Pinter, sama ya kayak yang di atas cari KPK-nya. Jadi nggak usah cari lagi. 4 bagi 4 1. 1 kali 3 3. 4 bagi 2 2. 2 kali 1 2. Kalau sudah, kita sudah dapat hasil yang ini. Kita udah dapat hasil yang ini. Kita gabung. Ya, kan kita udah dapat nih. Yang ini dapat, yang ini juga dapat. Oke, setelah kita dapat hasil yang ini dan yang ini, kita gabungin. Kita keluarin nih dari sangkarnya, dari kurungannya. 1. Udah nggak usah pakai tanda plus lagi karena kita mau gabung bener-bener. 3 kurangi 2 1. 1/4. Nah, hasil gimana? Hasilnya sama nggak nih? Yang ini dengan yang ini sama kan? Yang atas tuh, yang atas 1/4, yang bawah juga 1/4. Jadi cara yang bawah ini atau cara yang kedua ini adalah memisahkan bilangan aslinya, pisahin, selesaiin dulu sendiri. Kemudian pecahannya juga pisahin, selesaikan yang pecahannya. Jadi tidak terlalu besar untuk dikali dan dibagi di bagian atasnya ini. Makanya hasilnya bisa langsung cepat, langsung keluar hasilnya. Cara yang mana aja boleh, terserah kalian yang menurut kalian paling mudah. Ya, sampai sini bisa ya. Bagian yang keempat ini adalah mengurangi pecahan persen dengan campuran atau persen dengan biasa ya. Jadi sebetulnya pada akhirnya mau itu desimal persen itu kamu bisa yang penting itu bisa mengurangi penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran karena itu basic banget ya. Misalkan di sini Miss punya contohnya 50%. Ya, dikurangi 1/4 ya. Nah, kalau kita sudah dapat ya begini, buram, maaf ya sayang. Kita udah dapat nih. Kalau sudah dapat, kita ubah semuanya ke pecahan biasa. 50% berubah menjadi 50/100. Bentar.
Oke, kan kita udah ubah nih si 50% berubah menjadi 50/100 dikurangi 1/4. Nah, kalau kita sudah diubah semuanya ke pecahan biasa ya, kita cari KPK-nya. KPK dari 100 dan 4 berapa? 100 bagi 100 sama dengan 50. 100 bagi 4 25. 25 kali 1 25. Dapatlah kita 25/100. Mau dijadiin pecahan biasa bisa ya. Kalau dijadiin pecahan biasa kita bagi 5 nih, kita sederhanakan. 25 bagi 5 hasilnya 5. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Selesai. Atau kita langsung berubah jadi pecahan persen. Kenapa bisa langsung persen? Lihat bawahnya. Dia itu per 100. Berapapun kalau dia per 100 adalah persen. Jadi yang ini betul, yang ini juga betul. Yang ini betul tapi belum sempurna. Ya. Diulang ya. Yang persen, misalkan ini persen dengan biasa 50%, kita ubah dulu jadi pecahan biasa 50/100. Kalau sudah dua-duanya udah pecahan biasa, kita samakan penyebutnya dengan KPK. KPK dari 100 dan 4 adalah 100. 100 bagi 100 sama dengan 1. 1 kali 50 sama dengan 50. 100 bagi 4 adalah 25. 25 kali 1 sama dengan 25. 50 kurangi 25 adalah 25. Bisa ya sampai sini ya. Begitu juga kalau ada soal pecahan biasa atau pecahan campuran dikurangi persen. Sama intinya, jadi ubah semuanya ke pecahan biasa. Kemudian samakan penyebutnya. Nah, bagian terakhir ini membahas tentang pengurangan pecahan desimal ya. Miss contohin dulu, kalau misalkan dia desimal dengan pecahan apa saja, misalkan pecahannya begini. Misalkan ada 1/2 dikurangi 0,25 ya. Nah, kalau misalkan ketemu pecahannya 2 kayak gini nih, kalau desimal dengan pecahan berapapun, berarti kamu harus ubah dulu semuanya ke pecahan biasa. 1/2 ubah ke pecahan biasa. 2 kali 2 4. 4 tambah 1 5. 5/2 dikurangi 25/100. Nah, kita udah dapat nih pecahan biasanya. Si ini berubah jadi biasa, si ini berubah jadi biasa. Siapa yang lupa di sini mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Kalau lupa, buka lagi bukunya yang kelas 4 atau di scroll ke bawah ya, ada tentang mengubah pecahan desimal ke biasa. Kita sudah dapat nih, kita samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya berapa ya? Aduh, buram, maaf ya sayang ya. Nah, kita udah dapat nih, kita samakan penyebutnya yaitu 100. KPK dari 2 dan 100 adalah 100 ya. 100 bagi 2 50. 50 kali 5 50 kali 5 250 dikurang 25. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, tinggal kita selesaikan saja pengurangannya. 250 dikurangi 25. Berapa? 225/100. Nah, kalau udah sampai sini gimana, Miss? Kalau udah sampai sini, tinggal kita kecilin aja sayang. Kita kecilin, kita bagi berapa?
bagi 5 ya. Kita bagi 5 nih, kita sederhanakan. 225 dibagi 5. Nah, ini dapat 45, yang ini dapat 20. Masih bisa dikecilin gak? Masih. Kita bagi 5 lagi ya. Kalau misalkan kita bagi 5 nih, 45 dibagi 5 9. 20 dibagi 5 4. Nah, kalau sudah bisa sampai sini, kayak yang tadi masih ingat gak di bagian kedua? 9 dan 4 itu kan sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti kita ubah ke pecahan biasa. 9 dibagi 4 dapat 2, sisa 1/4. Selesai. Gimana? Bisa semuanya? Bisa ya? Insya Allah bisa ya. Semangat semua. Jadi intinya adalah gini, kalau dia pecahannya beda-beda bentuknya, jadiin pecahan biasa. Itu simpelnya. Kalau misalkan dalam satu operasi bilangan, misalkan persen dikurangi desimal dikurangi campuran, oh berarti jadiin pecahan biasa semua. Nah, kalau sudah baru beda lagi kalau misalkan ini desimal dengan desimal. Kalau misalkan desimal dengan desimal, misal ke contoh 0,52 dikurangi 0,25 ya, ini misalkan berapa, kita susun ke bawah. Pertama-tama 0,52, komanya turunin, nolnya di sini 52. Nah 52 25, astagfirullah. 2 dikurangi 5. Nah, ini ya, 0,52 kurangi 0,25. 2 dikurangi 5 nggak bisa, pinjem dari 5. 5 ditambah. Oke, kalau dia pecahannya itu adalah desimal dengan desimal, maka cara paling mudah adalah kita pengurangan susun. Misalkan ada contohnya seperti ini, 0,25 dikurangi 0,1. Pertama kita susun nih 0,25, komanya turunin sejajar ya, sejajar 0,1. Ingat, satunya harus dekat koma, berarti satunya taruh dekat koma, dikurang 5 turunin, karena kan gak diapa-apain ya, 2 dikurangi 1 1,0. Selesai. Lagi contoh, misalkan ada 2,3 dikurangi 0,25. Pertama-tama kita tulis dulu nih 2,3. Kemudian kita turunin komanya. Ingat, komanya harus sejajar, 0 dekat koma, 0 25. Nah, seperti ini. Kalau sudah 5-nya kita turunin, 3 kurangi 2 1, 2 kurangi 0 2. Selesai. Bisa ya semua. Jadi yang terpenting dalam pengurangan bersusun itu adalah harus lurus. Jadi nulisnya itu harus lurus. Ini harus lurus. Ini harus lurus. Ya. Itu yang terpenting. Gimana Nanda Solih-Solihah? Sudah ya sampai sini? Nah, gimana Nanda Solih-Solihah? Sudah paham kan semuanya sekarang? Jadi yang paling penting yang harus banget kamu kuasai adalah pengurangan dan penjumlahan yang pecahan biasa dan campuran. Itu yang paling dasar. Jadi kalau misalkan dalam sebuah operasi bilangan ya, ada dia pecahannya itu beda-beda. Misalkan persen dikurangi desimal ditambah campuran, jadiin semuanya pecahan biasa. Kemudian sisanya sama,
samakan penyebutnya, kemudian selesaikan operasi bilangannya. Ya, bisa ya, kecuali desimal dengan desimal. Desimal dengan desimal, mau itu penjumlahan atau pengurangan, harus lurus nulisnya. Lurus nulisnya. Ingat, nulisnya harus lurus. Nggak boleh mencong-mencong kiri kanan. Ya, kalau nanti kamu geser kiri geser kanan nulisnya, nanti hasilnya akan beda. Jadi nulisnya itu harus lurus. Koma harus lurus dengan koma. Yang dekat koma jangan kamu jauhin di belakang. Yang dekat, yang jauh jangan kamu deketin. Ya, ingat, komanya harus sama, harus lurus. Nah, demikian review tentang pengurangan pecahan. Semoga semuanya, kalau belum paham coba diulang lagi videonya, di scroll yang video-video sebelumnya ya. Tetap semangat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.